saya belajar mengenai 12 nilai dasar perdamaian. Oke, berarti selain OM, Nyambi juga sebagai agent of peace. Jadi agen rahasia perdamaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda hari ini? Cerdas, antusias. Kak Noni. Iya, Kak Ojai. Apa kabar hari ini? Kabar cerdas, antusias, luar biasa. Kondisi sehat ya? Lahir batin, alhamdulillah. fisik raga, fisik mental. Fisik mental. Fisik mental, fisik mental sehat lah ya. Sehat. Selama ini, maksudnya hari-hari ini ngapain aja nih Kak? Hari-hari kegiatan akhir-akhir ini saya kerja aja seperti biasa di Generasi Cerdas Indonesia. Agak dari depan dikit Kak, boleh? Nah, ini kan kita dari channelnya GCI ya kan. Ya. Jadi Generasi Cerdas Indonesia, saya bekerja di sini hari-hari saya. Kemudian selain di sini ya kita nge-hedon lah ya. Mohon maaf kan saya anak muda nih. Enggak salah. Jadi saya emang sehari-hari di rumah karena pandemi gitu kan. Jadi saya salah satu yang menjaga diri supaya nggak kemana-mana. Kalaupun kemana-mana memang urusan kerjaan dari GCI. Gitu. Jadi memang sehari-hari saya di rumah dan ya, di GCI. Gitu. Di GCI sebagai apa Kak? Di GCI saya segala macam job desk, tapi nggak juga ya. Kayak ngedesain gini, bikin gini saya nggak bisa. Itu Kak Ojai spesialisnya gitu. Jadi saya sebagai operational manager di GCI. Job desk-nya apa? Saya mengarahkan teman-teman semua bukan satu tim ya, seluruh tim, mulai dari tim finance, tim training, apalagi admin dan lain sebagainya, untuk bertemu, saling bertukar pikiran, kemudian memberikan jalan tengah, keputusan dan lain sebagainya untuk tim di kantor. Oke, berarti sebagai lebihnya ke operasional ya, operasional. Iya, segala manager. macam operasional, kegiatan operasional di internal kantor. Itu dikontrol atau ditemani oleh saya. Selain sebagai OM itu sebagai apa lagi Kak? Atau lebih sering, atau bukan lebih sering sih, kadang-kadang suka ngapain Kak di GCI selain OM nih, selain kegiatan sehari-hari? Kadang-kadang suka ngapain? Ya kadang-kadang ngapain, ngepel kayak apa, nyapu gitu. Saya di GCI selain jadi OM, kadang saya sesekali ngisi pelatihan, karena kan GCI ini training provider ya teman-teman. Memberikan pelatihan kepada sekolah-sekolah, dan sesekali saya menjadi pembicara untuk sekolah-sekolah di DKI Jakarta maupun di luar DKI Jakarta gitu. Jadi untuk guru saya memberikan pelatihan mengenai teknologi. Untuk saat ini Google Classroom, tapi sudah mulai banyak yang familiar dan terbuka bagaimana cara menggunakan Google Classroom. Jadi saat ini kebetulan kemarin tahun 2019 sebelum pandemi saya ikut Peace Educator. Jadi bagaimana supaya menjadi agent of peace dari Peace Generation, saya belajar mengenai 12 nilai dasar perdamaian. Oke, berarti selain OM, Nyambi juga sebagai agent of peace. Jadi agen rahasia perdamaian. Tapi nggak rahasia ya, emang terbuka terbuka ya. Jelas, menyebarkan gitu. Perdamaian dengan secara terbuka ya. Oke. Gitu. Oke teman-teman, kalau belum kenal Kak Noni adalah salah satu tim dari GCI yang secara konvensional sebagai OM, secara tidak konvensional adalah sebagai trainer untuk guru dan siswa SMA SMP se-DKI Jakarta. Iya, officially-nya saya sebagai tim GCI, operational manager, cuma memang sering membantu sebagai pembicara. Nah, untuk kali ini kita akan mengangkat dari buku yang keren nih. Buku yang kuning ini, yang kuning 12 nilai perdamaian. Atau ada juga yang biru. Ini biru. Oke. Oh, bedanya apa nih Kak, kuning sama biru? Bedanya apa? Kalau yang biru ini untuk teman-teman yang Kristiani. Kemudian kalau yang kuning ini untuk teman-teman yang Muslim. Nah, kalau yang merah buat siapa? Yang merah itu buku dari CEO-nya GCI. CEO GCI. Beli dong, luar teman-teman. biasa. Sudah tersedia di Indomaret ya? Di Gramedia, kan di Indomaret sudah ada. Berarti belum ada di Indomaret ya? Iya, begitu. Oke, tema kita kali ini adalah mengangkat menerima diri. Nah, maksud menerima diri dari buku ini apa sih Kak? Menerima seadanya atau menerima seperti apa gitu? Oh, saya pemarah, ya sudah saya pemarah. Oh, saya pemalu, ya udah saya pemalu, atau seperti apa Kak sebetulnya? Oke, thank you Kak Ojai. Oke, sama-sama Kak. Jadi sebenarnya tentang menerima diri ini anak-anak remaja nih kayaknya butuh pendampingan mengenai menerima diri. Nggak usah anak remaja ya, kita yang dewasa kita juga kadang-kadang. Iya, kita juga kan sering ngerasa
aduh sebenarnya gue maunya apa sih, sebenarnya emosi gue lagi apa gitu. Kadang kan kita orang dewasa gitu kan ya, apalagi cewek nih kan, emosinya suka yang tiba-tiba pengen nangis, nggak tahu gue gak kenapa gue pengen nangis aja gitu kan, tiba-tiba pengen nangis aja gitu kan, tapi nggak ada alasannya gitu. Jadi gimana nih supaya kita bisa lebih kenal dengan diri sendiri sebelum kita menjudge orang lain, karena sangat gampang buat kita untuk menghakimi orang lain ketimbang kita melihat ke dalam diri kita. Nah, itu kebanyakan Gitu. dari orang sih gitu sih, lebih mudah menyalahkan orang lain daripada menyalahkan diri sendiri. Betul. Apa itu salah satu indikator bahwa dia tidak menerima diri? Bukan menyalahkan ya sebenarnya, Apa itu? kalau ke diri sendiri, tapi memang menyalahkan itu sering terjadi pada orang-orang dewasa, menyalahkan diri sendiri ya. Pun tidak menutupi orang dewasa menyalahkan orang lain. Banyak sekali di masyarakat itu bahwa kita ngelihat kejadiannya apa, kemudian nyalahinnya tuh kalau di lalu lintas tuh kan sering banget, iya sih lo sih bawa motornya begini-begini gitu kan ya. Itu sering banget kita ngelihat orang-orang nyalahin orang lain. Tapi ke diri sendiri juga kita sering blaming, terlalu aduh gara-gara gue dia jadi selingkuh, aduh gara-gara gue perusahaan jadi rugi gitu kan ya. Aduh gue salah begini begitu gitu kan ya. Terlalu menyalahkan diri sendiri atau terlalu menyalahkan orang lain kemudian tidak ada evaluasi, itu gak ada jalan keluar sama sekali. Nah, kalau maksud dari menerima diri ini apa? Menerima diri itu seperti apa sih, Kak? Menerima diri itu maksudnya seperti apa? Realnya gitu. Kalau tadi kan contohnya, ya konkretnya seperti apa sih Konkretnya bagaimana nih? Cara menerima diri kita. Cara menerima diri. Pertama, kalau teman-teman pengen menerima diri sendiri, ikuti prosesnya gitu. Kadang kebanyakan manusia itu senengnya semuanya serba instan. Apalagi anak-anak zaman sekarang, anak muda mau yang milenial gitu kan ya. Semuanya senang yang instan tanpa mengikuti prosesnya. Misal mie instan. kita nggak diterima di salah satu kampus atau di salah satu perusahaan ternama gitu kan ya. Terus, atau tidak diterima di keluarga si dia gitu. Iya benar, nggak diterima gitu, ditolak gitu kan ya sama si dia gitu kan ya. Kemudian kita langsung ngerasanya I'm fine gitu ya, udah nggak apa-apa, udah emang rezeki gue belum rezeki dan lain sebagainya gitu kan ya. Kita berusaha untuk denial, kita berusaha untuk merasa ya udah nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa keadaan ini, ya udah nggak apa-apa, gue baik-baik aja dan lain sebagainya. Ketika kita pura-pura semuanya baik-baik aja, sebenarnya disitulah kita lagi ada masalah sama diri sendiri. Sebenarnya langkah pertama itu adalah akuin aja dulu, jujur ke diri sendiri. Iya nih gue patah hati, aduh gue nggak kuat nih, gue patah hati dia jalan sama yang lain, atau gue nggak terima keluarganya nolak gue gitu kan ya, gue nggak terima di kampus ini karena sebenarnya gue tuh udah usaha keras banget gitu kan. Sebenarnya semuanya diawali dari lo jujur dulu ke diri lo sendiri gitu. Kalau lo udah jujur, lo udah bilang nih sama diri lo, oke, Noni, it's okay you failed gitu kan ya, nggak masalah lo gagal atau nggak masalah juga lo diputusin sama dia atau nggak diterima sama dia gitu kan. Jadi lu ngomong sendiri nih, dialog sama diri sendiri, biasain dialog sama diri sendiri, karena siapapun nggak ada orang yang bisa nemenin lo 24/7, even itu suami dan istri. Suami istri itu pasti salah satunya butuh waktu menyendiri, butuh waktu private gitu kan untuk diri sendiri. Nah, siapa yang bisa nemenin kita 24/7? Ya diri kita sendiri gitu. Gimana caranya nemenin diri kita sendiri? Sering-sering belajar dialog. Itu latihannya seumur hidup ya. Saya sampai sekarang juga sebenarnya masih latihan gitu. Nah, itu dialog sama diri sendiri tuh kayaknya ada mungkin beberapa orang hal-hal yang mungkin baru kali ya. Biasanya kan dialog sama orang gitu. Iya, betul. Dialog sama pihak ketiga, pihak keempat. Ini pihak pertama diri sendiri gitu. Kayaknya gimana caranya gitu kan. Nah, itu nanti. Jadi belum bisa dijawab ya. Belum, kita jangan terlalu melebar dulu. Ini menarik nih. Ketika kita mendapatkan masalah, biasanya kebanyakan orang adalah tanda kutip ya pasrah atau menerima secara bulat gitu ya. Jadi ya sudah, kalau gua gagal ya sudah gagal gitu. Padahal sebetulnya di dalam batin itu ada perdebatan sebetulnya gitu ya. Betul. Di balik itu padahal dia pengen banget gitu ya. Tapi dia dibungkus dengan kata ya sudah gitu. Sebetulnya itu kurang tepat sebetulnya. Itu gimana? Kalau kalau orang-orang tuh seringnya bilang ya udah takdirnya begitu gitu kan ya. Ya udah memang udah jalannya seperti itu. Sebenarnya itu bagus ya untuk mensugesti diri sendiri bahwa kita menerima keadaan itu gitu. Itu nggak apa-apa gitu. Tapi ketika kamu juga ngerasa nggak kenapa-kenapa, ya nggak apa-apa juga kamu akuin. Nggak bisa langsung bilang
langsung instan ini takdir gue harus terima ini gitu kan ya. Sebenarnya pada saat itu ketika kamu tidak bisa nerima keadaan kamu, sebenarnya nggak apa-apa. Kamu tuh dari apa ya, dari ketidakterimaan itu nanti bisa muncul apa ya, kayak tadi dialog dengan diri sendiri, kemudian dengan dialog dengan diri sendiri kamu akan muncul evaluasi sorry, ini gue nggak dikasih minum ya. Terpuasa kan ini puasa ya. Jadi karena dialog dengan diri sendiri pasti nanti akan muncul evaluasi, refleksi diri. Kira-kira kenapa gue bisa gagal? Kira-kira kenapa gue bisa dia nggak mau sama gue. Kalau antara manusia dan manusia nih, ya, misalkan patah hati gitu kan ya, itu sebenarnya agak sulit gitu ya. Dia nggak mau sama kamu, ya udah. Ya udah. Ya udah. Kayaknya. Berarti emang pilihannya ya udah gitu ya. Kalau dia nggak mau sama kamu, ya udah kita nggak bisa maksain. Nggak bisa maksa, ya. Kamu juga kan nggak suka dipaksa. Kamu nggak mau sama dia, kamu dipaksa untuk sama dia kan. Kamu juga nggak mau gitu. Tapi ketika kamu dihadapkan dengan satu cita-cita yang sebenarnya itu belum bisa kamu raih gitu. Nah itu kamu bisa evaluasi diri kayak gimana. Ya again, kamu yang tahu, kamu yang menghadapi itu. Misalnya kamu belum keterima di perusahaan A, yang itu tuh perusahaan bonafit besar, mega company gitu kan. Kemudian kamu belum keterima, nggak apa-apa kamu nggak terima keadaan itu gitu. Asal disalurkan dengan hal yang positif, bukan disalurkan dengan kayak misalkan narkoba atau apa ya, mabok-mabokan dan lain sebagainya. Selama itu kamu berbicara dengan diri sendiri, artinya kan kamu ketika bicara sama diri sendiri seperti kamu bicara dengan Tuhan. Dengan kamu mengenal diri kamu sendiri, maka kamu kenal dengan Tuhan kamu. Betul gitu. sekali. Itu di Islam itu ada hadisnya ada, ya. Ini ada Pak Ustadz nih ya, jadi dia lebih tahu gitu. Berarti oke, saya garis bawahi. Boleh kita merasa mungkin tidak terima dengan apa yang terjadi, mungkin gitu ya, garis besarnya. Ada pilihan lain sebetulnya, tidak harus selamanya kita pasrah ya sudah. Betul. Gitu. Ketika kita merasa ada gejolak dalam hati, sebetulnya boleh kita mengungkapkan itu gitu. Gitu. Oke, kalau misalkan gua nggak ini, ya bagusnya gimana gitu kan, atau seperti apa. Jadi nggak muluk-muluk, titik temunya adalah ya sudah pasrah gitu. Berarti emang ada action lain sebetulnya ya selain pasrah itu ya. Di garis bawah hanya ketika kita merasa itu ada sesuatu yang mungkin bergejolak ya. Tapi kalau misalkan kitanya tenang, ya sudah mungkin udah cukup lah gitu ya. Sudah cukup gitu. Kalau kamu memang udah bisa terima gitu kan ya, ya udah. Alhamdulillah. Berarti ya udah itu sudah cukup sebetulnya ya. Iya, artinya kamu sudah ikhlas. Tapi untuk mencapai satu titik ikhlas itu sebenarnya manusia melewati banyak proses gitu. Betul, pelajar. Kebanyakan orang ngerasa sampai ke ikhlas itu langsung ngambil jalan singkat aja, langsung ya udah gue ikhlas kok dengan ini semua gitu. Yang sebenarnya diri lo tuh nggak ikhlas gitu kan. Lo coba lihat lagi ke dalam diri lo akuin gitu kan. Lo lihat lebih dalam diri lo. Sebenarnya lo terima nggak dengan kejadian itu gitu kan. Kalau nggak terima ya udah lo ikutin prosesnya. Gitu. Dengan catatan tidak melanggar norma dan aturan ya. Oke, catatan itu yang penting. Ketika teman-teman tidak terima dengan hasil yang teman-teman dapatkan atau dengan keputusan yang teman-teman terima, silahkan berkomunikasi dengan diri, saya terima atau tidak, dengan kejujuran pastinya jawabnya. Iyalah, betul. Jangan hanya ingin terlihat saya kuat, jangan ingin terlihat saya ikhlas gitu, padahal dalam diri kita bergejolak. Dan itu sepertinya nanti akan menjadi sebuah bom emosi ya. Itu akan jadi bola salju gitu. Makanya banyak di luar sana, kebanyakan perempuan ini ya, dan terjadi pada ibu-ibu gitu kan. Walaupun bapak-bapak juga nggak menutup kemungkinan gitu terjadi di bapak-bapak gitu kan. Jadi orang kita sering ngelihat gara-gara masalah sepele, tapi marahnya itu kayak kebakar bensin gitu kan ya, berapi-api gitu kan ya. Padahal masalahnya sepele. Nah itu bisa kita lihat kalau kita bisa melihat orang seperti itu, maksudnya orang yang amarahnya terlalu kuat dengan masalah yang sepele, artinya dia udah menyimpan banyak emosi di masa lalunya yang tidak dia ekspresikan pada saat itu. Jadi dia mengekspresikannya di tempat yang salah dan di waktu yang salah. Dan kepada orang yang salah. Yes, kepada orang yang salah juga. Makanya nggak masalah ketika kamu ada masalah sama keluarga kamu, kamu ada masalah sama sahabat kamu, dihadapi aja. Kamu hadapi masalahnya bareng-bareng gitu kan. Misalkan kamu ada masalah sama sahabat kamu gitu kan ya, ajak bicara sahabat kamu gitu kan ya. Cuma kalau misalkan karena ini kita berhadapan sama manusia, belum tentu kan orang itu mau bicara sama kita, ya nggak. Jadi itu ada beberapa terapi sih sebenarnya. Bagaimana caranya supaya kita bisa memaafkan orang itu dan
amarah kita nggak membuncah di tempat yang lain di waktu yang salah. Betul. Karena sangat fatal sekali ketika kita punya masalah sepele, Betul. tiba-tiba kita mengeluarkan emosi yang sudah lama kita kumpulkan. Itu efeknya nanti bisa kemana-mana gitu. Betul banget gitu. Oke, Kak Noni, gimana sih cara buat teman-teman yang mau baca buku ini? Karena kan kita sangat singkat sekali nih. Iya. Caranya dapetin buku ini gimana, Kak? Aduh, kamu kalau anak-anak remaja SMA boleh nanti minta sama sekolahnya, Bu, ini tuh bikin pelatihan 12 nilai dasar perdamaian gitu ya. Bisa diusulkan. Betul. Jadi teman-teman semua ini ada buku dari Peace Generation Indonesia adalah 12 nilai dasar perdamaian. Ada 12 proses untuk menerima untuk bisa menjadi damai dengan diri sendiri, dimulai dari menerima diri sendiri gitu. Sampai di akhir di bawah adalah saling memaafkan orang lain dan memaafkan diri sendiri atau meminta maaf, bukan cuma memaafkan ya. Kita kadang minta maaf juga kan gengsi betul. Apalagi sama orang tua kadang. Gimana nih sama ibu saya kemarin ada masalah ini terus nggak sengaja ngebentak gitu, mau minta maaf malu. Atau yang orang tua juga malu nih. Kita udah jadi orang tua, gengsi nggak minta maaf sama anak gitu kan. Kan kalau di konten kreator tuh suka ada konten ngisi kalau ibu lagi marah sama anak, tiba-tiba aja diajak makan anaknya. Itu adalah bahasa minta maafnya seorang ibu gitu kan ya. Tiba-tiba anaknya diajak makan, tapi si anak juga bagaimana supaya minta maaf ke orang tuanya gitu. Sebenarnya dialog minta maaf ini kita dengan memberikan contoh bagaimana cara meminta maaf, itu memberikan contoh ke anak bahwa it's okay to make a mistake gitu. Jadi nggak masalah lo bikin salah, kan lo manusia gitu kan. Nggak masalah lo bikin salah, lo minta maaf asal nggak diulang. Jadi di buku ini ada dibahas bagaimana cara minta maaf. Itu ada rumusnya. Nah, salah satu rumusnya itu adalah ketika lo udah minta maaf jangan diulang. Jadilah manusia dewasa, bertanggung jawab sama apa yang udah lo perbuat. Oke, buat teman-teman muslim jangan salah pilih buku. Yang muslim yang kuning ya. Yang teman-teman Kristiani silahkan ambil yang biru ya. Ada lagi yang untuk teman-teman Hindu. Oh, ada Hindu juga. Hindu ada cuma nggak terlalu banyak dicetaknya. Cuma kita Peace Generation menerbitkan untuk teman-teman yang beragama Hindu. Oke, Kano, terima kasih sudah mampir ke podcast GCI. Sama alhamdulillah saya jadi bintang tamu di sini ya. Tidak diberikan minum saya nih. Iya, kita lagi puasa. Iya benar. Oke, terima kasih. See you next episode. Apa kabar Anda hari ini? Cerdas, antusias.